disarankan menggunakan dana untuk dana pelatihannya lebih dari 30 hari. Sedangkan untuk ketentuannya itu harus digunakan sebelum 30 hari. Mbak, mungkin nggak kira-kira Mbak ya, untuk yang seperti ini nih bisa aktif lagi untuk akunnya Mbak. Satu lagi nih Mbak, untuk fitur ganti rekening itu emang sekarang lagi nggak bisa dipakai Mbak ya? Hai semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi ini mungkin video yang pertama banget yang langsung dari CS Prakerja ya. Jadi pagi ini teman-teman, berkat doa teman-teman semua, saya berhasil menemui CS Prakerja cukup dengan 3 kali coba aja teman-teman. Jadi jam 9 saya langsung menghubunginya, dan setelah beberapa saat langsung tersambung. Jadi terima kasih untuk doa teman-teman semua. Jadi video kali ini akan cukup panjang, tapi ini beritanya padat banget dan juga menjawab banyak sekali pertanyaan yang dari hari Jumat, Sabtu, Minggu ini yang kita tanyakan. Karena CS waktu itu baru bisa kita hubungi hari ini ya. Jadi kita akan membahas mengenai kartu prakerja yang dicabut, kemudian apakah ada solusinya, kemudian lalu untuk insentif tahap 2 yang sekarang berubah jadi belum diproses itu artinya apa, kemudian juga apakah untuk teman-teman yang dicabut statusnya prakerjanya itu harus mengembalikan uangnya. Lalu kemudian bagi teman-teman kita yang kemarin lulus gelombang 1, 2, atau 3 dan sekarang dicabut namun tidak mendapatkan insentif sama sekali, apakah bisa mendaftar di gelombang 4 dan selanjutnya. Lalu kemudian juga informasi mengenai fitur ganti rekening dan juga ganti nomor telepon, apakah itu masih tersedia atau enggak sih untuk saat ini, karena masih banyak banget teman kita yang bilang nggak bisa diganti atau diupdate untuk data baik nomor rekening ataupun nomor handphonenya. Dan berikutnya juga mengenai gelombang 4, apakah kapan akan tanggal pastinya akan dibuka. Dan insentif tahap 3, bagaimana prosesnya. Jadi banyak banget info penting seputar kartu prakerja yang akan saya bahas di video ini dan langsung dari CS Prakerja tertanggal 27 teman-teman. Jadi teman-teman silahkan tonton video ini, jangan di skip. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe channel ini. Kalian nggak akan rugi sama sekali, karena channel ini akan membahas banyak sekali hal tentang program kartu prakerja. Dan channel ini pun saya harapkan bisa jadi salah satu referensi teman-teman tentang kartu prakerja. Jadi biar nggak berlama-lama lagi, langsung aja ini dengan telepon. Layanan kartu prakerja, selamat pagi, dengan Bernita dapat saya bantu? Halo, selamat pagi Mbak. Iya, dengan Bapak seperti ini Mbak, saya dengan Agus Mbak. Bapak Agus, perihal apa dapat saya bantu? Mengenai yang dicabut Mbak untuk status prakerjanya Mbak. Bagaimana statusnya Bapak Agus dicabut begitu? Iya, punya teman saya dicabut Mbak. Ini dari kapan Pak dicabutnya? Dicabutnya sejak hari Jumat malam Mbak. Dari Jumat malam ya Pak? Iya. Ini nomornya masih ada atau bagaimana Pak? Sekarang udah nggak bisa login lagi Mbak. Tidak bisa login? Terakhir login kapan? Sebenarnya kan Jumat kemarin itu pas waktu mau login ada notifikasi kartu prakerja kamu dicabut karena kamu melanggar pasal 15 ayat 3 yaitu Permenko tahun 2020. Setelah itu kemarin sempat bisa buka, masuk dia, kemudian insentifnya tuh gagal semua Mbak. Insentif tahap 2, 3, 4 yang belum cair langsung gagal semua. Beli pelatihan nggak bisa. Setelah itu beberapa waktu lagi kemarin itu nggak bisa login lagi, dan malah kalau kita mau login itu malah diantarkan ke page untuk daftar baru. Akhirnya kita masukkan nomor NIK kita yang kita pakai daftar prakerja sebelumnya, kita oke, malah muncul NIK sudah pernah terdaftar Mbak. Bapak Agus bisa dibantu nomor handphonenya berapa terlebih dahulu? Bisa. Ini sebelumnya sudah mengikuti pelatihan 30 hari sejak mendapatkan dana insentif? Enggak Mbak, lewat dia Mbak. Mengikuti lewat ya Pak, begitu ya? Iya, lewat dia, malah sudah ada yang sampai 2 bulan dia baru sadar dia lulus, jadi dia baru ikut pelatihan kemarin, tapi sudah sempat insentifnya masuk Mbak, yang pertama Mbak. Lebih dari 30 hari ya Pak? Iya, benar lebih. Dana untuk Saldo pelatihannya. Pelatihannya ya? Iya. Bapak ini nomor kartu prakerjanya berapa? 5101. Mbak, suaranya kurang jelas Mbak, mungkin kabelnya agak main-main Mbak. Sudah terdengar Bapak Agus? Sudah. Saya ulangi
Bapak Agus untuk alamat emailnya .com ya Pak? Ya. Gelombang keberapa lolosnya? Gelombang pertama saya lolosnya. Gelombang pertama ya. Bapak Agus, ini mohon maaf nama di KTP karena memang kan menggunakan dana insentifnya lebih dari 30 hari. Kan ketentuan di awal itu. Mbak, suaranya Bagaimana Bapak? suaranya tadi nggak jelas Mbak, Mendengar suaranya. suara saya? Sudah. Baik, Bapak Agus, ini terinformasikan menggunakan dana untuk dana pelatihannya lebih dari 30 hari. Sedangkan untuk ketentuannya itu harus digunakan sebelum 30 hari. Ini saya bantu untuk pelaporan terlebih dahulu Pak. Bagaimana nantinya? Mohon ditunggu dan dicek kembali, dicoba kembali untuk login nantinya di dashboardnya. Karena memang terinformasikan untuk insentif sendiri atau untuk menggunakan biaya pelatihan tersendiri itu bisa dilakukan 30 hari karena jika lebih itu sudah hangus masa berlakunya Pak. Nah, tapi gini masalahnya Mbak. Masalahnya saya sempat bisa beli pelatihan teman saya itu dan sudah lulus pelatihan dan insentif saya yang pertama udah cair loh Mbak insentifnya. Terus tiba-tiba baru minggu kemarin itu langsung tiba-tiba dicabut statusnya. Itu kok bisa telat banget Mbak informasinya Mbak? Kenapa nggak langsung setelah sebulan nggak dipakai langsung nonaktif, tapi malah tetap aktif, bisa beli pelatihan, bisa insentif masuk, tapi sekarang tiba-tiba langsung dicabut Mbak? Iya, itu memang ketentuan di awal memang seperti itu, tapi ini sudah saya bantu untuk pelaporannya. Jadi bagaimana nantinya dicoba kembali ya Pak secara berkala di dashboardnya Bapak Agus ya. Mungkin nggak Mbak? Bapak nanti emailkan juga Pak ke info@prakerja.go.id-nya ya Pak. Mbak, mungkin nggak kira-kira Mbak ya, untuk yang seperti ini nih bisa aktif lagi untuk akunnya Mbak? Untuk kemungkinan saya belum mengetahui Pak bagaimana nantinya, menunggu proses dari manajemen pelaksana dari kartu prakerjanya. Oh, jadi dari Mbak sendiri sebenarnya sudah aware ya, sudah tahu ya kalau emang kita nggak beli pelatihan lebih dari 30 hari sejak itu masuk, nanti akan dihanguskan ya Mbak ya? Akan dicabut ya? Itu Pak terinformasikannya. Jika tidak, kan dari awal memang diinformasikan untuk pelatihan itu kan masa berlakunya 30 hari. Tapi jika masih ada sisa dana pelatihan itu bisa digunakan hingga 31 Desember. Tapi jika awalnya Bapak itu belum pernah mengikuti pelatihan selama 30 hari, itu bisa saja hangus Pak untuk insentifnya. Tapi kayaknya hangusnya telat deh Mbak, karena setelah 30 hari pun ternyata teman saya ngecek, ternyata dia lulus, dia ikut pelatihan sampai selesai, schedule insentif masuk, bahkan insentif tahap 1 dan juga ada yang tahap 2 sudah masuk. Terus sekarang tiba-tiba langsung dicabut. Kenapa nggak dari awal tuh loh Mbak ininya? Iya, karena sejak diperbarui dari sistem, dari Prakerja kemarin, itu terinformasikan seperti itu Pak. Lalu untuk yang misal dicabut ini insentifnya perlu dikembalikan atau nggak usah Mbak ya? Yang sudah Bapak terima, Iya. Digunakan saja Pak. Oh, jadi nggak wajib dikembalikan ya? Iya, belum ada informasi sampai hari ini terkait dengan pengembaliannya yang kita sudah menerima. Nah, terus yang berikutnya lagi Mbak, teman saya ini ada yang udah lulus gelombang 2. Iya. Nah, lalu dia gagal, lalu dicabut statusnya dia dan dia belum dapat insentif sama sekali Mbak, entah itu 1, 2, 3, 4. Nanti yang gelombang 4 dia bisa daftar lagi nggak Mbak ya? Jika sudah pernah mendaftar itu tidak bisa Pak didaftarkan kembali karena NIK hanya bisa didaftarkan 1 kali untuk programnya. Jadi walaupun dia nggak dapat sama sekali insentif, udah dianggap lolos kemarin ya Mbak ya? Sudah dianggap lolos dan itu kan sudah pernah terdaftar, sedangkan NIK itu hanya bisa didaftarkan 1 kali. Oke. Iya. Oke. Bagaimana? Ada dapat saya bantu kembali Bapak? Ada Mbak, tunggu sebentar, ada lagi yang mau saya tanyakan. Jadi untuk solusinya belum tahu Mbak ya, apakah ini bisa diaktifkan kembali Mbak ya? Iya. Atau kemungkinan besar emang nggak bisa aktif nggak Mbak? Untuk kemungkinan saya belum ada informasi Pak. Untuk saat ini saya bantu untuk pelaporan terlebih dahulu. Terus kalau nggak Keputusan dari manajemen. Terus kalau nggak dilaporin, kira-kira mungkin nggak nanti kalau emang bisa bijaksana dengan diaktifkan, bisa aktif sendiri atau harus tetap buat laporan Mbak ya? Ada juga Pak, nanti bagaimana mekanismenya, ataukah tetap diaktifkan atau tidak. Tapi memang terinformasikan jika pelatihannya belum pernah mengikuti lebih dari 30 hari, itu biasanya akan tetap hangus. Tetap hangus dan udah nggak bisa diaktifin lagi ya? Iya. Oke Mbak, soalnya banyak banget sih Mbak teman-teman kita yang kayak gitu Mbak, dan terkaget loh mereka. Oh, emang sih setelah saya tanya juga kebanyakan emang dia karena telat ngambil pelatihan Mbak ya? Telat pelatihan, Iya. Iya Pak, karena yang terkait dengan hangus itu kan memang di peraturan awal kan diinformasikan jika melebihi dari 30 hari itu akan hangus. Tapi memang baru dilakukan untuk sekarang ini.
Tapi jika masih ada sisa dan sebelumnya sudah mengikuti kurang dari 30 hari, masih ada sisa dana pelatihan itu bisa sampai 31 Desember. Oke. Lalu untuk yang insentif tahap 3 Mbak, Iya. itu tetap on progress kan ya, mulai hari ini lagi ya? Masih tetap progres Pak, sampai hari ini belum ada terinformasikan penundaan. Lalu untuk yang ini juga Mbak, case yang kemarin yang insentif tahap 2 itu kan sudah cair sebenarnya Mbak. Tapi Iya. statusnya itu sedang diproses. Dan yang tahap 3 itu sampai sekarang belum terproses Mbak, entah itu tanggal 4 Juli, 9 Juli. Dan tadi malam itu berubah statusnya jadi belum diproses Mbak. Itu artinya bagus atau gimana Mbak ya? Itu nanti akan tetap diproses Pak, insentifnya tinggal menunggu diupdate saja oleh sistemnya nantinya. Oh, jadi setelah berhasil yang tahap 2 baru yang tahap 3 terproses Mbak ya? Iya. Oke, jadi memang harus nunggu ya. Jadi nggak perlu buat laporan kan untuk itu ya? Tidak perlu sebenarnya jika tidak ada notifikasi yang muncul di dashboardnya. Biasanya kan ada jika gagal atau bagaimanapun kan ada notifikasi, misalnya belum memberikan rating dan ulasan atau nick atau nama yang tidak sama, itu baru nanti bisa dilaporkan. Tapi jika tidak ada, mohon menunggu saja terlebih dahulu untuk diupdate nanti statusnya. Oke. Terakhir nih Mbak, untuk gelombang 4 jam berapa Mbak untuk dibukanya Mbak? Hari ini atau besok Mbak? Belum terinformasikan, ditunggu saja Pak. Nanti jika sudah ada, nanti baru bisa diklik untuk pilihan gelombangnya di dashboardnya. Tapi yang jelas kan minggu ini ya, karena infonya kan emang di akhir bulan Juli kan? Ditunggu saja Pak terkait dengan informasinya. Oh, Nanti jadi- khawatirnya, iya. Jadi info resmi emang belum ada ya dari Pekerja ya? Info resminya belum terinformasikan sampai hari ini Pak. Oh, baik Mbak. Baik. Informasi yang sampaikan sudah jelas ya Bapak Agus? Sudah sih Mbak, cuma yang dicabutin sih banyak yang kecewa sih Mbak sebenarnya Mbak. Iya, nanti di-emailkan saja Pak, atau melalui Instagram juga bisa ya jika kesulitan untuk menghubungi pihak call center-nya. Oh ya, satu lagi Mbak, untuk akun resmi Prakerja tuh hanya ada di Instagram atau di Facebook juga resmi itu Mbak ya? Kami terinformasikan melalui website dan melalui Instagram-nya Pak yang ada centang birunya. Kalau di Facebook itu juga ada loh Mbak, page-nya Kartu Prakerja tuh itu fake atau asli Mbak ya? Belum ada Pak, kami terinformasikan melalui call center, Instagram, dan juga website. Jadi Facebook nggak ada Mbak ya? Belum ada. Belum ada ya, oke. Soalnya banyak banget teman kita yang di Instagram nggak dibalas, tapi di Facebook dibalas dan dia minta data gitu Mbak. Saya bilang sih coba tunggu dulu. Karena saya nggak tahu itu akun bener atau akun fake, kan takutnya ntar nyari data kita, itu dipakai buat yang aneh-aneh. Iya, biasanya kalau ada yang meminta data itu jangan diberitahu. Baik Iya, Mbak. khawatirnya Itu nanti dia. jika yang mengatasnamakan kartu prakerja disalahgunakan begitu. Iya, karena dia minta data, saya minta password lagi Mbak. Makanya saya bilang jangan dulu dikasih. Jangan. Iya, karena kami hanya terinformasikan melalui website, call center, dan juga Instagram, Pak. Oke Mbak. Iya, dan dapat saya bantu kembali Bapak Agus. Nah, untuk satu lagi nih Mbak, untuk fitur ganti rekening itu emang sekarang lagi nggak bisa dipakai Mbak ya? Ganti rekening sama ganti nomor HP ya? Sebenarnya bisa Pak terkait dengan fitur tersebut, tapi memang ada beberapa peserta yang terdampak untuk pemutusan sambungan rekening karena memang trafiknya lagi meningkat untuk pemutusannya. Jadi solusinya coba terus sampai berhasil. Iya, karena di kami pun di pihak call center ini tidak bisa untuk pemutusan sambungan rekening peserta. Dan CS itu pun juga nggak punya wewenang apa-apa Mbak ya, cuma bisa ngasih data dan juga buat laporan Mbak ya, bener Mbak ya? Untuk saat ini kami hanya bisa untuk melakukan pelaporan. Pelaporan Pak, ya? dengan kendala pesertanya. Baik Mbak. Bagaimana Bapak Agus? Cukup. Informasi yang sampaikan sudah jelas? Ada Sudah dapat jelas, dibantu kembali? jelas banget Mbak. Baik, terima kasih. Terima Telah kasih. menghubungi Layanan Kartu Prakerja. Selamat beraktivitas Bapak Agus. Iya. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Mbak. Jadi teman-teman, itu dia. Jadi untuk dari CS Prakerja itu mereka belum bisa memastikan apakah kita bisa mengaktifkan kembali akun yang sudah dicabut. Dan memang benar ya, itu karena kita melewati batas pembelian pelatihan di awal. Itulah penyebab utama kenapa kita bisa dicabut. Lalu untuk uang pelatihan, itu kita tidak wajib untuk mengembalikan kalau kita sudah mendapatkan insentifnya. Dan juga teman-teman, untuk teman-teman yang statusnya dicabut, saran saya kalian buat laporan ke CS Prakerja atau email, atau kalian bisa DM ke Instagramnya CS Prakerja langsung. Jadi mereka akan cek, mereka akan coba di double check lagi apakah memang kalian terputus karena kalian telah melebihi masa waktu 1 bulan itu teman-teman. Tapi kalau tidak, seharusnya ada kebijaksanaan dari pihak Prakerja. Jadi buat teman-teman, untuk video hari ini atau untuk telepon saya hari ini, saya belum bisa membuatkan laporan ke teman-teman karena saya lebih fokus ke masalah ini.
Karena juga waktu saya terbatas, itu sudah lebih dari 12 menitan saya menghubungi PS Prakerja. Jadi mungkin di lain kesempatan saya akan mencoba membantu waiting list teman-teman yang datanya sudah di saya untuk saya buatkan laporan teman-teman. Jadi mohon bersabar teman-teman, saya harap teman-teman mengerti kenapa saya belum mengatakan ini, karena ini lebih ke umum, jadi lebih ke banyak teman-teman kita yang punya kepentingan. Dan nanti saya akan berusaha tetap juga untuk membantu teman-teman yang sudah memberikan informasi ke saya untuk dibuatkan laporan agar insentifnya juga bisa segera cair dan nantinya terupdate teman-teman. Lalu untuk insentif tahap 3 itu tetap diproses ya, jadi tinggal tunggu sabar. Lalu yang tahap 2 sudah cair tapi statusnya belum diproses, ditunggu saja, akan segera terupdate menjadi berhasil, dan setelah itu kalian akan segera diproses untuk gelombang tahap 3 insentifnya teman-teman. Dan gelombang 4 mereka masih belum ada info resmi, tapi harusnya itu di minggu ini karena sudah banyak banget, bahkan dari Pak Erlangga pun mengatakan akan dibuka di akhir Juli ini. Jadi kita tunggu aja teman-teman, dan pastikan kalian selalu cek dashboard kalian, karena mungkin saja hari ini atau mungkin besok sudah terbuka dan kalian bisa langsung daftar. Jadi peluangnya kalian untuk lulus itu lebih besar dibandingkan teman-teman yang lain yang mendaftarnya belakangan. Jadi semoga videonya bermanfaat teman-teman, maaf kalau panjang, dan terima kasih banget sudah selalu support channel ini dan juga sudah nonton sampai menit ini. Semoga video bermanfaat dan teman-teman semua semoga dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya. Kalau salah kata saya mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di next video. Dadah teman-teman semua.